Hi, I'm Restia, so enjoy this podcast. Boleh nggak sih Bu kita tahu gimana keseruan Ibu waktu masa-masa SMA, masa-masa ya remaja? Allah. Halo teman-teman, what's up? Welcome to first episode Setcast. And hi, I am Restia Agdita. Kira-kira bakal ada apa ya di episode pertama Setcast ini? So now kita udah kedatangan Ibu Sri Wahyuni MPD nih di sebelah saya. Halo Ibu. Halo Restia, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ibunya cantik banget guys. Terima kasih. Gimana nih Bu perasaannya setelah kita udah lama banget gak masuk, akhirnya kita PTMT? Saya senang banget karena saya rindu banget dengan anak-anak saya, khususnya SMA Negeri 1 Setu. Karena anak-anak di SMA Negeri 1 Setu memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan memiliki karakter-karakter yang berbeda dan unik. Karena dari situlah kita bisa memperhatikan anak-anak didik kita. Dengan kita bertemu tatap muka, kita jadi tahu bagaimana karakter anak-anak kita di SMA Negeri 1 Setu. Saya yakin itu. Iya nih, saya juga kangen banget sekolah. Sama kangen juga saya. Oke. Teman-teman, Bu Sri Wahyuni ini adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Setu. Beliau memiliki hobi menyanyi, menari, dan juga membaca. Asik banget nih. Ayo kita ajak ngobrol lebih lanjut yuk. Oke. Ibu kan guru matematika nih ya Bu. Iya. Kok bisa sih, alasannya apa nih Bu milih matematika sebagai jurusan Ibu di perkuliahan? Oke. Waktu dulu kan saya pernah duduk seperti kalian ya, waktu jam di SMA. Dulu saya waktu SD sukanya menyanyi, menari, terus tidak berpikir untuk akan jadi guru matematika. Terus di SMP juga gitu, sama gitu. Dengan saya waktu itu tidak menyukai juga sama matematika, dulu saya paling tidak suka. Gitu. Paling saya bisa cuma menyanyi, atau saya sukanya dulu membuat apa tuh, kita dulu waktu SMP itu belajar membuat baju. Dulu namanya keterampilan. Nah, saya membuat seperti itu. Nah, ketika di SMA mulailah dewasa kita tuh mulai kebentuk cara berpikir polanya berbeda, sehingga di zaman SMA tuh saya menemukan jati diri saya sendiri, yaitu dengan cara saya belajar yang tekun. Saya ini maunya kemana ya, sudah mulai seperti itu waktu itu, tapi tetap dengan kondisi kita sebagai remaja ya, dengan kecantilan kita, dengan keceriaan kita, dengan main dengan teman gitu, tapi tetap konsep belajar itu dinomorstatukan. Jadi ketika saya belajar suka dengan matematika itu ketika saya bertemu dengan guru saya waktu SMA, namanya Butri waktu itu. Jadi saya waktu itu saya disuruh mengerjakan sebuah matematika, dan saya disuruh mengerjakan ke depan, padahal dulu saya nggak bisa matematika. Bukan nggak bisa ya, karena saya tidak mau belajar, kuncinya hanya mau atau tidak. Ternyata pas saya dikasih dengan rasa yang deg-degan, tapi guru itu memberikan aku saran yang baik sekali, dikasih apa ya, dikasih cara menyelesaikan. Ternyata ketika saya maju ke depan, itu tumbuhlah rasa keinginan, rasa tawan saya ingin menjadi matematika itu ternyata gampang ya. Oh, ternyata saya kurangnya di sini ya. Dari situ saya menemukan sendiri. Memang harus kunci kita yang menemukan sendiri. Dari situ akan tumbuh rasa keinginan untuk belajar. Gitu. Asik banget nih guys. Iya. Berarti bagi siapapun, teman-teman semua, MTK itu berarti gampang guys, asal kita mau betul. belajar. Benar. Oke. Kan SMA asik banget ya Bu, Iya, kita betul. main. Boleh nggak sih Bu kita tahu gimana keseruan Ibu waktu masa-masa SMA, masa-masa Ya remaja? Allah. Ya ampun, kalau inget itu aduh jadi flashback balik ya. Sama lah seperti kalian, ada rasa suka sama seseorang, ada rasa semangat, ada rasa campur berbaur, pengen pakai sesuatu yang bagus, tapi tetap konsekuensinya adalah sesuai dengan kemampuan. Jadi dulu waktu SMA tuh saya kan sama banyak temannya ya Nak ya. Tapi di situ saya ngambil positifnya, tidak ngambil negatif. Ingat, kita selalu ambil yang positif, yang negatifnya kita jauhkan. Positifnya karena kita buat kemajuan kita sendiri kita ambil. Dulu suka berteman, sama lah kita dulu suka main apa sih, ibaratnya dulu sekolah tuh ya. Saya dulu ingat banget sama teman saya. Dulu waktu sekolah kalau di kantin itu ya, di kantin itu saya makannya dulu itu apa namanya tuh yang kecil-kecil, namanya cilok. Kalau sekarang mah zaman cilok ya. Sama mungkin kalian juga sama di cilok dulu. Iya, enak banget Bu jajan-jajan kayak Terus gitu. gorengan, number one banget gorengan. Sama nggak sih sama kalian? Sama banget Bu, apalagi sekarang udah kayak ada
inspirasi lebih bagus kayak telur gulung itu enak banget. Apalagi sekarang makannya makin inspirasi. Ya itu sih zaman-zaman SMA-nya, apalagi kalau udah kenal cowok. Itu cinta pertama banget ya. Tapi tetap belajar nomor satu. Itu cuma sebagai penyemangat aja. Ingat, waktu dulu saya tidak pernah macam-macam waktu SMA, cuma kenal say hello aja udah, tapi cuma penyemangat. Tetap kita konsepnya adalah belajar. Karena waktu zaman saya kan waktu masih NEM. Kalau sekarang kamu zamannya apa? Udah nggak ada NEM dan Iya. langsung kita ke UTBK. Iya, keren banget. Kamu zamannya sekarang, kalau saya dulu zamannya masih ada kayak kamu, mungkin saya mungkin nggak di sini kali ya, saya di luar negeri ya. Pede banget. Oke. Asik banget berarti ya Bu, Asik masa-masa banget. SMA-nya. Pokoknya jangan sampai dilewatin kan nak ya, masa-masa SMA. Sayang banget nih kita lagi COVID-19 Bu, jadi Iya. masa-masa SMA-nya agak berkurang karena kita di rumah aja. Mm-mm. Oke guys, gimana nih tanggapannya? MTK itu asik kan, dulunya aja cantik sama asik banget nih guys. Terima kasih. Oke Bu, kan banyak nih yang males banget belajar Iya. matematika karena rumit katanya. Iya. Gimana sih Bu tanggapan Ibu agar anak-anak itu bisa senang matematika dan asik di kelas? Oke, yang pertama saya pelajari situasi kelas dulu. Kira-kira metode pembelajaran apa yang membuat mereka asik? Kalau misalkan saya pakai metode, misalkan dengan cara metode yang A, ternyata membosankan, mereka lebih banyak mengobrol. Oh, aku pakai metode yang lain. Gimana supaya anak tuh diajak berinteraktif, Iya. berkomunikasi dengan saya dalam bahasa matematik ya. Misalkan kita belajar, jangan saya yang menonton menjelaskan, tapi saya ajak mereka untuk berpikir bersama. Ayo nak, kita selesaikan bareng. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Atau kadang saya suka main game online. Arti game online itu seperti apa? Jadi saya kasih penjelasan pertama, menjelaskan matematika, kemudian saya kasih soal. Nah, kemudian soalnya itu saya suruh salah satu anak maju ke depan dengan cara berhitung. Kita game online itu artinya menebak posisi anak yang jatuh di posisi yang saya minta. Misalkan saya minta perkalian dari 4 kali 10, 40. Nah, saya mau yang jatuh di posisi anak 40 itu dia maju ke depan kerjakan soalnya. Seperti itu, dengan cara berhitung dari depan, dimulai dari kelipatan 2, 4, 6 sampai mereka kan akan fokus kan. Oh iya, berarti aku tuh harus fokus mereka belajar. Kalau tidak fokus dengan dijelaskan sama Bu Sri, mungkin ketika saya maju ke depan dengan mengerjakan soal yang sama, saya tidak akan bisa gitu. Tapi dengan seperti mereka berantusias, mereka jadi berlomba-lomba untuk mau belajar dan mau memahami matematika. Jadi saya selalu bilang, ingat ya nak, saya di sini adalah partner kalian. Saya adalah sahabat kalian, saya adalah teman kalian untuk memberikan pelajaran matematika. Jadi jangan pernah takut dengan matematika. Ya, seperti itu. Asik banget dong, berarti di kelas langsung interaksi gitu Iya, ya Bu, dengan game siap. online. Tapi ya Bu, kan semenjak pandemi ini kita nggak ketemu ya Bu. Iya. Jadi gimana agar tetap asik aja gitu di kelas, padahal hanya ketemu via online? Iya, ya salah satunya saya menggunakan voice note ya. Kalau kita kan dulu ada daring ya, belajar bersama melalui online ya, tetap memberi motivasi, salah satunya memberikan motivasi, tetap semangat, tidak boleh kalah dengan keadaan seperti ini. Tetap kita selalu menjaga protokol kesehatan, selalu bersyukur, selalu menjaga apapun, dan salah satunya dan selalu berdoa sama Allah semoga dilindungi sama Allah. Tetap semangat belajar dan tidak ada alasan buat kalian dengan kondisi seperti ini tidak ada kata tidak mau belajar. Karena semua orang berhasil itu karena belajar. Berawal dari belajar dan belajar, belajar dari sebuah kesalahan, belajar dari sebuah keberhasilan, maka orang itu akan menjadi orang yang sukses. Jangan lupa selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia guys, guru kita aja udah semangat banget, kita juga belajarnya harus semangat banget nih walaupun dari rumah dan juga ada PTMT sekarang. Iya. Oke nih Bu, kira-kira gimana ya Bu agar kita tuh selain latihan kita bisa memahami matematika lebih lanjut? Oke, salah satu dengan cara banyak berlatih mengerjakan soal-soal. Contoh, misalkan, saya bisa belajar matematika nih, sama Bu Sri tadi dikasih 3 soal. Kamu di rumah kan masih ada waktu tuh, misalkan kerjain aja, kamu lihat lagi soalnya, terus kamu tutup, kamu tulis soalnya, kamu kerjakan, kamu tutup jawaban kamu. Ternyata kamu sudah mampu apa belum, seperti itu. Jadi kamu harus banyak berlatih soal ya nak ya. Kalau tidak berlatih soal tidak akan pernah bisa. Contohnya yang mudah deh nak, kamu pengen bikin roti, bolu deh, bolu, bahan-bahannya sudah ada.
Kamu ngeliat temen bikin, cuma bikin dong nih cara mengaduk, cara komposisinya, kamu hanya melihat. Tapi ketika kamu di rumah tidak akan bisa mengerjakan. Tapi kalau kamu terjun sendiri, mengerjakan sendiri, mengaduk sendiri, mengolah sendiri, memasak, insya Allah saya jamin itu akan terekam di memori otak kalian sampai kapanpun. Wah guys, sarannya tuh sangat-sangat Ya, bisa kita ambil agar kita lebih asik dalam matematika nih Betul, guys. betul. Oke, Ibu kan ngajar sudah lama ya Bu ya? iya hampir 17 tahun loh nak. Wah, Keren kan? keren banget guys. Kira-kira siapa nih Bu siswa yang paling Ibu ingat dan berkesan selama Ibu ngajar di SMA Negeri 1 Oh, ya Allah, banyak sekali itu, hampir semua Wah. ya, hampir semua alumni SMA Negeri 1 Setu, saya merindukan kalian. Saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses ya nak ya. Belajar dari guru-guru kalian, harus menjadi lebih baik dari kita semua ya nak ya. Kemudian saya berharap alumni-alumni juga bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya dan membawa nama besar SMA Negeri 1 Setu. Kemudian kalian juga bisa membawa nama harum SMA Negeri 1 karena akan menjadi contoh buat generasi-generasi berikutnya. Seperti itu. Wah, ada salam nih kakak alumni dari Ibu Sri Wahyuni. Halo, saya Oke Bu, kira-kira apa sih Bu hal unik selama 17 tahun mengajar matematika di SMA Negeri 1 Setu ini? hal unik ya. Dulu kita belum SMA sebesar ini ya nak ya. Kita masih numpang loh. Saya rumahnya jauh banget di Margahayu. Terus di Kalimalang tuh masih jalannya tuh masih banyak batu-batu kan. Nah itu tuh pengorbanan saya untuk jadi honor. Ya Allah itu. Tapi saya tetap berjuang loh dengan rumah saya jauh di Margahayu. Saya ngajar ke Setu dengan kondisi Jauh banget berarti ya Bu. perjalanan seperti itu bikin saya unik, saya tertarik. Kenapa saya mau ngajar di sini ya? Oh ternyata anaknya menyenangkan Wah. dengan bahasa-bahasa daerah di sini yang apa ke baik. Oh jadi saya ikut-ikutan ya ini bagian. Oh iya gitu. Jadi membuat ya Allah saya senang banget ini sini. Jadi ada tertantang lah untuk bersama anak-anak di sini. Saya ingin maju bersama dengan Ada mereka. culture baru yang didapat ya Bu Iya, dari Setu. dengan bahasa-bahasa yang baru seperti itu. Oke, kira-kira Ibu kan tadi hobinya menyanyi dan menari Iya. ya Bu. Ibu paling suka menyanyi genre apa nih Bu? Saya apa aja dangdut bisa, Wah, kok bisa. asik Selalu banget bisa. nih, guys. Kalau menyanyi itu saya suka, memang suka dari TK. Saya pernah juara 3 lomba penyanyi solo di TK. Itu ada kenangan yang tersendiri buat saya. Jadi dari situ saya senang menyanyi ya. Menyanyi itu kan ungkapan hati ya. Maksudnya dengan menyanyi kita bisa merasa senang gitu ya. Kita belajar juga menyanyi juga senang karena kan setiap anak berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda menerapkan cara belajarnya. Saya suka kalau saya belajar sambil menyanyi akan masuk ke otak saya, atau mendengarkan musik-musik, atau ada main layang-layang belajar mungkin bisa jadi akan lebih menyenangkan karena setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi saya senangnya menyanyi dari dulu. Bahkan dulu saya pernah masuk rekaman loh, stadion. Pernah hampir waktu zaman SMA itu. Tapi karena dulu keren zamannya apa tuh apa sih yang dulu 2000 berapa sih kita yang ada huru hara tuh nak ya, apa tuh kita zaman turunnya Soeharto dulu. Jadi tuh saya udah pernah tuh yang namanya dapur rekaman pernah. Tapi memang Allah tidak menakdirkan saya di sana. Saya disuruh menjadi orang di sini, menjadi guru karena saya mungkin kata Allah udah kamu jadi guru aja di sini. Karena nanti mau jadi angkat di ASN ya. Ternyata benar, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya diangkat ASN juga. Selama 17 tahun loh saya menanti. Oke, kalau misalnya menari nih Bu, berarti menarinya apa nih Bu? yang Menari Ibu suka? daerah. Wah, Menari keren banget daerah. guys. Padahal Iya. menari daerah itu susah karena saya nggak bisa nari Bu, jadi wah keren banget. Selain matematika berarti nggak harus menohok di matematika guys, kita juga bisa menyalurkan hobi kita yang lain seperti menari dan menyanyi. Iya betul sekali, betul. Karena kita harus bisa membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang tua, membahagiakan teman adik kita, saudara kita gitu dengan langkah-langkah yang baik gitu ya nak ya. Jadi jangan pernah pesan saya buat kalian tuh jangan pernah putus asa ya, jangan pernah putus asa. Orang pernah jatuh bangkit lagi, tetap semangat apapun yang terjadi jalani karena kita milik Allah dan skenario Allah tidak tahu apa yang terjadi ya nak ya.
seperti itu. Oke Bu, pengalaman kuliah ini gimana sih Bu? Kan pasti asik banget dan berbeda dari SMA ya Bu pembelajarannya. Iya, betul. Boleh nggak Bu kita tahu sedikit tentang dunia perkuliahan saat Ibu? Aduh, kuliah masa yang wow, mencari itu ya, ada sudah mencari jodoh, kuliah selalu mencari jodoh gitu, tapi tetap fokusnya tetap sekolah ya nak ya. Waktu kuliah itu saya senang banget karena kan sudah mulai berteman dengan orang yang sudah berkeluarga, berteman dengan yang seumuran, ada yang lebih tua juga, ada yang sudah berumah tangga, ada yang seumuran kita gitu. Jadi kita belajarnya lebih, berpikirnya lebih dewasa. Jadi memang ada sih di teman-teman kuliah saya juga, ibaratnya ada yang masih senang-senang, ada yang fokusnya bekerja sambil kuliah, ada yang fokusnya misalkan ikut lembaga-lembaga kayak senat segala macem, kayak gitu suka ada kan, waktu namanya OSIS ya nak ya gitu. Jadi ada juga seperti itu. Jadi kalau waktu zamannya kuliah, karena saya rumahnya jauh, jadi saya nggak ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, karena kan kalau kegiatan itu saya takut pulang malam. Saya takut loh pulang malam, tapi tidak menjadi tidak menjadi halangan saya untuk belajar. Tetap berdoa, tetap berhati-hati, tetap bersama teman-teman, belajar bersama-sama di perkuliahan sampai akhirnya saya selesai kuliah saya di S1. Seperti itu. Lalu saat lanjut ke S2 ini mungkin ada hal-hal yang sedikit berbeda. Kita boleh tahu nggak sih Bu pengalaman, karena S2 udah tinggi banget ya Bu ya. Jadi bolehlah kita tahu sedikit cerita siap. Ibu. Di S2 itu kita lebih tertantang lagi nak sekolahnya. Jadi waktu S1 kita kan masih ada yang memberikan materi ya, maksudnya materi terus dibahas gitu, masih kayak kita SMA. Tapi kalau S2 itu dosen itu tidak seperti itu. Jadi dia memberikan sebuah definisi, kemudian kita mencari sendiri, kemudian kita yang menjadikan permasalahan itu menjadi permasalahan yang dilemparkan kepada teman-teman untuk diselesaikan bersama-sama. Belajarnya per kelompok juga kan. Terus di sana juga kita berpikir lebih berwawasan ya, maksudnya cara berpikir kita dibuka bagaimana ternyata tuh dunia pendidikan ternyata tuh luar biasa ya problem-problemnya, dan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan seperti dengan cara mencari metode atau dengan konsep apa gitu. Memang harus sudah peka. Jadi di S2 itu saya jadi lebih peka dan lebih belajar. Oh ternyata dunia pendidikan kita luar biasa ya, dan harus banyak yang harus kita benahi, dan memang harus dijadikan sesuatu ilmu yang bisa nanti kita gunakan di SMA Negeri 1 Setu itu menjadi sesuatu yang berbeda dan menjadi keberhasilan buat SMA Negeri 1 Setu dengan metode pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi kita bisa menyontoh banget nih guys, Ibu Sri Wahyuni ini merupakan guru matematika yang juga mempunyai hobi membaca dan juga menari. Oke, mungkin ada kesan dan pesan Ibu untuk anak-anak dan murid-murid SMA Negeri 1 Setu. Iya, siap. Saya akan memberikan kesan dan pesan. Pesan saya buat kalian adalah tetap terus belajar, jangan menyerah dengan kondisi apapun, tetap bertawakal, tetap berdoa sama Allah. Apapun yang kamu lakukan dengan baik dan hati yang tulus. Ya, dengan semangat belajar, segala sesuatunya insya Allah akan terselesaikan. Jadi jangan pernah menyerah ya. Kalaupun kalian tidak bisa menyelesaikan, berarti bukan kalian tidak bisa, karena kalian belum menemukan titik permasalahannya. Tapi kalau kalian sudah menemukan, insya Allah soal apapun bisa kamu lahap dengan habis. Seperti itu. Kesannya tetap belajar terus ya nak ya, semangat terus. Oke, makasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Resti. Bincang-bincang banyak hal dan banyak banget yang bisa kita petik dari pembicaraan kita berdua. Oke. Jadi jangan takut untuk mencoba dan juga menyalurkan hobi kita walaupun kita sedang berada di jenjang sekolah. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama Mbak Resti. Guys, itu aja yang dapat kita sampaikan di first episode Setcast ini. Kita bakal ketemu lagi di second episode lainnya, bahkan bakal banyak episode yang lebih asik lagi. So see you. Bye. I love you. SMA Negeri 1 Setu.